Metode bisection dikenal juga dengan istilah binary search method. Misalkan kita memiliki fungsi f yang merupakan sebuah fungsi kontinu dan berada pada interval nilai x dari a sampai b, di mana fa dan fb memiliki tanda yang berbeda. Misalnya, fa bertanda negatif dan fb bertanda positif, atau sebaliknya, jika fa bertanda positif, maka fb bertanda negatif. Maka, di antara nilai negatif ke nilai positif pasti akan melewati titik 0. Titik yang menghasilkan nilai 0 inilah, misalkan kita sebut titik ini sebagai titik P, di mana fp sama dengan 0, nilai P inilah yang merupakan akar dari fungsi f tersebut. Untuk kemudahan, kita asumsikan bahwa akar fungsi f pada interval a sampai b adalah unik. Artinya, hanya ada satu akar pada interval tersebut. Lalu, bagaimana cara mencari nilai P, yaitu akar dari fungsi f tersebut? Ide dasar dari metode bisection adalah dengan membagi dua interval a dan b, atau mencari titik tengah antara a dan b. Misalkan, kita sebut titik tengahnya sebagai P1. Apabila titik P1 menghasilkan nilai fp1 sama dengan 0, artinya titik P1 tersebut adalah akar dari fungsi f yang tadi kita sebut sebagai titik P. Namun, apabila titik P1 tidak menghasilkan fp1 sama dengan 0, maka kita belum menemukan akarnya. Kita harus mencari lagi akarnya. Kita lihat terlebih dahulu tanda dari fp1, apakah bertanda positif atau negatif. Apakah memiliki tanda yang sama dengan fa atau memiliki tanda yang sama dengan fb. Misalkan di contoh ini, fa bertanda negatif dan fb bertanda positif. Titik tengah antara a dan b, yaitu titik P1, didapatkan dari a ditambah b dibagi 2. Di sini letak titik P1-nya. Ternyata nilai fp1 adalah positif. Artinya tanda fp1 sama dengan tanda fb. Sehingga titik nolnya pasti terletak pada interval fa sampai fp1. Artinya, akar fungsi tersebut terdapat pada interval a sampai p1. Metode bisection adalah metode yang iteratif, sehingga kita akan mencari kembali titik tengah dari interval baru ini. Interval baru ini kita sebut sebagai a2 sampai b2. Kita cari titik tengahnya, kita sebut sebagai P2, yaitu didapatkan dari A2 ditambah B2 dibagi 2. Apabila titik tengah P2 ini menghasilkan nilai Fp2 sama dengan 0, artinya titik P2 tersebut adalah akar dari fungsi f. Namun, apabila Fp2 tidak sama dengan 0, maka kita belum menemukan akar fungsinya. Kita perlu mengecek tanda dari fp2 untuk mendapatkan interval baru yang lebih sempit. Tanda dari fp2 di contoh ini adalah negatif, yaitu sama dengan tanda fa2. Maka, titik 0 pasti berada pada interval fp2 sampai fb2, sehingga interval akarnya menjadi dari p2 sampai b2. Kita sebut interval yang baru ini sebagai A3 dan B3. Pada iterasi selanjutnya akan dicari titik tengah yaitu P3 dan begitu seterusnya sampai diperoleh akar dari fungsi tersebut. Misalkan, titik P3 ternyata menghasilkan nilai Fp3 sama dengan 0, maka sudah ketemu P3 inilah adalah akar dari fungsi f tersebut. Setelah kalian memahami konsep dari metode bisection, berikutnya kita akan memformulasikan metode bisection dalam notasi yang lebih prosedural.